pertama, implementasi fungsi manajemen dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Manajemen merupakan proses yang penting dalam kegiatan pendidikan pelatihan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Implementasi fungsi manajemen dalam diklat ini mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Yang pertama, perencanaan, yaitu menentukan tujuan. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk diklat, seperti meningkatkan pengetahuan peserta tentang topik tertentu atau mengembangkan keterampilan baru. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan peserta diklat, seperti tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka. Merancang program diklat yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan peserta, termasuk materi, metode pembelajaran, dan jadwal. Menghitung biaya yang diperlukan untuk diklat, seperti biaya pelatihan, bahan ajar, dan transportasinya bagaimana. Contoh, dalam pelatihan kepemimpinan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam memimpin tim. Analisis kebutuhannya dilakukan dengan survei dan wawancara kepada peserta untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pengalaman mereka dalam memimpin tim. Program pelatihan dirancang dengan materi tentang teori kepemimpinan, teknik komunikasi, dan simulasi kepemimpinan. Anggaran disusun untuk menghitung berapa biaya pelatihan, bahan ajar, dan transportasi peserta. Yang kedua yaitu pengorganisasian, penentuan struktur organisasi. Menetapkan struktur organisasi untuk diklat, seperti penunjukan instruktur, fasilitator, dan staf pendukung, tugas dan tanggung jawab, yaitu menentukan tugas dan tanggung jawab setiap orang yang terlibat dalam diklat. Penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk diklat, seperti ruang pelatihan, bahan ajar, dan peralatan. Contoh, dalam pelatihan kepemimpinan tadi, instruktur ditugaskan untuk menyampaikan materi dan memimpin diskusi. Fasilitator ditugaskan untuk membantu peserta dalam simulasi kepemimpinan tersebut. Staf pendukung ditugaskan untuk mengurus administrasi dan logistik pelatihan tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan program. Melaksanakan program diklat sesuai dengan yang telah direncanakan, yaitu dapat dilakukan dengan monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan diklat untuk memastikan bahwa bagaimana program tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan mencapai tujuan yang telah diharapkan sebelumnya. Contoh, instruktur menyampaikan materi dan memimpin diskusi dengan peserta. Di sini nanti fasilitator membantu peserta dalam simulasi kepemimpinan. Staf pendukung memastikan kelancaran pelatihan tersebut. Yang keempat, evaluasi penilaian hasil belajar. Menilai hasil belajar peserta diklat seperti melalui tes, kuis, atau observasi. Memperoleh umpan balik dari peserta diklat tentang program yang telah dilaksanakan. Menyusun laporan hasil diklat yang berisi tentang tujuan, program, pelaksanaan, dan hasil belajar peserta. Contohnya kita dapat melihat seperti peserta pelatihan kepemimpinan tadi diuji bagaimana tentang pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memimpin tim. Peserta diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang program pelatihan. Laporan hasil penelitian nanti disusun untuk disampaikan kepada pihak terkait. Selanjutnya adalah jawaban nomor 2, analisis kebutuhan dalam perencanaan pendidikan dan pelatihan. Analisis kebutuhan merupakan tahap awal, yang paling awal dalam perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, atau juga disebut dengan diklat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki peserta diklat dengan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah beberapa langkah-langkah dalam melakukan analisis kebutuhan. Kita dapat yang pertama itu mengidentifikasi tujuan diklat. Langkah pertama adalah menentukan tujuan diklat secara jelas dan terukur. Tujuan ini harus selaras dengan tujuan organisasi dan kebutuhan peserta. Yang kedua, dapat mengidentifikasi peserta diklat. Langkah kedua ini adalah mengidentifikasi peserta diklat termasuk karakteristik peserta, usia, pendidikan, pengalaman, kerja, dan jabatan. Kebutuhan peserta seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan diklat. Yang ketiga, mengumpulkan data-data tentang kebutuhan peserta diklat dapat melalui beberapa metode seperti survei, menggunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta, melakukan wawancara, berdialog langsung dengan peserta untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang kebutuhan mereka, observasi, mengamati kinerja peserta di tempat kerja untuk melihat kesenjangan antara bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta dan dengan yang dibutuhkan. Analisis data, menganalisis data kinerja dan produktivitas untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang keempat, menganalisis data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki peserta dengan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari diklat tersebut.
menentukan prioritas, mana yang menjadi prioritas dari program diklat tersebut, menyusun laporan hasil analisis kebutuhan, kemudian dituangkan berisi dalam laporan yang berisi mengenai tujuan dan manfaat. Nomor 3, nama organisasi Naposo Sebaru. Awal mulanya Naposo Sebaru terbentuk sejak tahun 2016. Tujuan dari perkumpulan Naposo Sebaru ini adalah mempererat dan meningkatkan rasa kebersamaan dan juga kepedulian antara sesama Naposo dan juga kepada masyarakat. Beberapa permasalahan yang didapatkan dari perkumpulan pemuda tersebut seperti yang pertama, perselisihan antara sesama anggota. Pertengkaran karena ada anggota yang jarang aktif dalam mengambil kegiatan tapi ingin menjadi bagian dari kepanitiaan ketika nanti ada dibentuk acara. Yang kedua, kurangnya keterampilan para pemuda Naposo Sebaru dalam bermain alat musik sehingga terkadang dalam melakukan ibadah Naposo tidak ada yang mengiringi lagu dan alat musik. Yang ketiga, ketika menghadiri kegiatan Natal di desa orang lain, banyak Naposo yang tidak berani berbicara di depan umum ketika ingin memberikan kata selamat Natal. Yang keempat, perbedaan pendapat, kesalahpahaman antara pengurus dan anggota, kurangnya komunikasi yang jelas antara Naposo, kerjasama tim yang kurang baik. Yang kelima, kurangnya kemauan untuk mengembangkan bakat dan minat. Dalam perkumpulan Naposo Sebaru, hal tersebut menjadi kesenjangan dan permasalahan yang sering terjadi pada setiap anggota di perkumpulan tersebut. Adapun kebutuhan organisasi yang dibutuhkan ialah keterampilan dalam memainkan alat musik, keterampilan public speaking, keterampilan dalam berkomunikasi, keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan dalam berwirausaha, berbicara bahasa asing, keterampilan menggunakan teknologi. Adapun kemungkinan pemecahan masalah dari Naposo Sebaru ialah dengan memberikan banyak pelatihan dan peningkatan keterampilan para pemuda, yaitu adanya pelatihan yang memberikan pelatihan mengenai keterampilan dalam memainkan alat musik tersebut, keterampilan public speaking, keterampilan dalam berkomunikasi, keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan dalam berwirausaha, berbicara bahasa asing, keterampilan menggunakan teknologi. Adapun rekomendasi pemecahan masalah dari permasalahan di dalam perkumpulan Naposo Sebaru ialah dengan melakukan pendidikan dan pelatihan atau diklat. Pelatihan peningkatan keterampilan bagi para pemuda, diklat pelatihan peningkatan keterampilan bagi para pemuda ini bertujuan untuk memberikan peserta pelatihan dan pendampingan agar dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam berbagai keterampilan seperti keterampilan dalam memainkan musik, public speaking, keterampilan dalam berkomunikasi, menyelesaikan masalah, keterampilan dalam berwirausaha, berbicara bahasa asing, keterampilan menggunakan teknologi. Fokus utama dari pelatihan ini adalah melatih peserta dalam mengembangkan bakat dan minat mereka, sehingga mereka dapat memiliki kemampuan yang berguna bagi masa depan mereka. Jika ini juga bertujuan untuk melatih peserta dalam public speaking agar mereka dapat percaya diri berbicara di depan banyak orang nantinya. Jawaban dari soal nomor 4. Yang pertama, tema dari pendidikan nanti itu pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pemuda Naposo Sebaru. Dengan waktu pelaksanaan hari itu tanggal Sabtu 24 April 2024 pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Tempat Balai Desa Jalan Perdomuan Nauli Serang Bedagai. Narasumber yang menjadi narasumber dalam kegiatan diklat pelatihan ini adalah Ibu Yohana Sebayang. Selanjutnya adalah peserta yang menjadi peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan keterampilan ini adalah seluruh anggota pemuda Naposo Sebaru yang berjumlah 45 orang. Selanjutnya adalah materi kegiatan. Materi kegiatannya adalah mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum. Informasi pendaftarannya dilakukan melalui brosur yang telah disediakan serta melalui kerjasama dengan pihak kepala desa agar membantu dalam menyebarkan informasi pendaftaran, dan kemudian pendaftaran akan dilakukan dengan membagikan formulir pendaftaran yang telah disediakan tersebut. Pembiayaan kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan keterampilan bagi para pemuda Naposo Sebaru ini dilakukan dengan menetapkan biaya atau berbayar kepada seluruh peserta dengan tarif Rp 5.000 per orang. Adapun rincian biaya yang dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan keterampilan ini adalah banyak seperti itu. Tujuan kegiatan. Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan sementara
seminar ilmiah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keterampilan diri setiap pemuda anggota Naposose baru. 2. Menciptakan generasi muda yang berkualitas, kreatif, dan unggul serta kompetitif. 7. Manfaat kegiatan. Adapun yang menjadi manfaat dari pelaksanaan kegiatan seminar ini adalah sebagai berikut. Dapat membantu anggota Naposose baru dalam menemukan keterampilan yang mereka miliki. Dapat memotivasi pemuda anggota Naposose baru dalam mengikuti pelatihan pengembangan keterampilan yang akan membantu mereka nantinya untuk menjadikan generasi muda yang berkualitas, kreatif, dan unggul serta berkompetitif. Hasil yang diharapkan, Naposose baru mampu mengembangkan setiap keterampilan yang mereka miliki. 2. Pemuda anggota Naposose baru mampu berguna dapat menggunakan keterampilan yang mereka miliki. Jawaban dari soal nomor 5 yaitu bagaimana keterbatasan anggaran. Contohnya, dana yang tersedia tidak cukup untuk membiayai diklat yang dirancang. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan keterampilan bagi para pemuda Naposose baru ini dilakukan dengan menetapkan biaya atau berbayar kepada seluruh peserta dengan tarif Rp 5.000 per orang dan membuat proposal dana untuk sumbangan orang-orang keterbatasan sumber daya manusia yaitu peserta pelatihan nantinya yang mau kegiatan diklat, maka dilakukan motivasi untuk mengajak mereka lagi untuk mau mengikuti diklat tersebut agar peserta-peserta dari pemuda Naposose baru ini mau bergabung untuk mengikuti pelatihan diklat tersebut. Sekian dan terima kasih.